Kita pernah dapat nasihat Beb dari guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau ketika muridnya itu datang, kenapa dakwah kok disalah pahami sama orang, dikritik dan lain sebagainya, kadang ngeritik warga sendiri dan lain sebagainya. Dan beliau dakwah itu seperti kamu nanam. Pupuknya itu kan, pupuk ini kan kadang kotoran aja kan Beb. Pupuknya tadi hasutannya orang tadi itu yang jadi pupuk. Oh, ajib. Hasut-hasutannya orang itu yang jadi pupuk. Nah kalau pupuknya banyak nanti dakwahnya cepat subur insya Allah. Wah, Jadi akhirnya kita makin kalau semangat jadinya. kalau dapat itu Beb, jadi oh iya pupuk ini jadinya ini pupuk. Wah, luar biasa. Makanya perlunya seseorang itu kepada murabbi, Beb. Kadang-kadang kita Anas sering bilang adanya Habib Taufik di Indonesia ini membuat keamanan dari sebelum dari semenjak lama. Makanya Anda nggak berani ketemu Ustaz Taufik. Walaupun Anda udah sampai di Pasuruan, kayak beliau itu Masya Allah buat Anda. Yang berikutnya Beb, tadi sudah bahas Malaysia juga ya Antum ya. Jadi Antum kan dulu di Malaysia lama kan sempat ada Malaysia Cinta Rasul. Ya, betul. Setelah juga ada Nusantara Cinta Rasul. So Antum dakwah di sekitar Indonesia ini kan Masya Allah luar biasa. Bisa kedatangan Antum rehlah di setiap kota kan ditunggu-tunggu Beb. Masya Allah. Masya Allah. Pengalaman berkesan mungkin Beb ketika awal merintis dakwah, karena biasanya kesan dakwah itu paling nikmat ketika merintis ya. Betul. Kalau ketika sudah jadi itu biasa rasanya. Kesan yang istimewa mungkin ketika merintis dakwah, terutama buat pendakwah-pendakwah muda Beb. Ya seperti saya juga pendakwah-pendakwah muda Beb, yang baru-baru merintis ini Beb. Salam. Apa Beb ya? Iya, Malaysia Cinta Rasul itu lebih awal malah dari Nusantara Cinta Rasul. Jadi di Malaysia dulu baru di Indonesia kan. Dulu Ana di sana perintah Abu Novel pertama kali di Malaysia, karena ada programnya Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau punya murid-murid pengikut dan orang-orang yang cinta sama beliau di sana. Akhirnya Abu Said Ahmad Al-Maliki membuat beberapa program bulanan. Jadi Al-Ustadz Al-Habib Shalih Al-Idrus, sebulan beliau, sebulan inginnya Abu Novel. Jadi dua orang ini yang jadi. Tapi Abu Novel kirimnya Ana. Jadi satu bulan Ustadz Shalih Al-Idrus, satu bulan Ana. Beliau membahas mafahim yajibu an tusahha, Ana membahas Al-Insanul Kamil. Jadi bagian sejarahnya, bagian akidahnya Ustadz Shalih. Di beberapa negeri di Malaysia. Setelah 2 tahun, Ana memberanikan diri untuk buat komunitas sendiri. Walaupun NGO di sana bukan komunitas yang resmi, tapi komunitas ini yang bisa menjadikan beberapa programnya menjadi program andalan kerajaan. Oh, Masya Allah. Seperti Maulid 40 hari di Melaka, terus Malam Cinta Rasul dan lain sebagainya. Itu juga kita pernah ikut bareng-bareng dengan para sahabat. Nah, kalau pengalaman yang paling berarti ya, Antum intens di Malaysia berapa tahun Beb kira-kira Beb? dari kurang lebih 2013 sampai 2017-18. Masya Allah, 5 tahun ya? Kurang lebih. Masya Allah. Kurang lebih. Sampai pindah di Garut itu 2016-2017 baru. Akhirnya di Malaysia ya pengalaman yang paling, kita lagi naik-naiknya tiba-tiba di satu tempat foto kita diturunin gitu. Udah acara, udah siap semua, tiba-tiba ada orang yang memiliki akidah yang berbeda, tidak suka ke kita, akhirnya dihasut pihak masjid, akhirnya diturunkan di Malaysia. Nah, masa-masa awal itu masa-masa baperan gitu. Sehingga Anda menghasilkan satu syarat bagi pendakwah, syarat utama bagi para pendakwah, jangan baper. Kalau baper pasti nggak bakalan sukses. Nah, betul. Mulai ikut sedih dan tanya sama Abu Novel, tanya Abu Baharun, Ahadullah Baharun, beliau katakan, udah ada keserupaan antara engkau sama Rasulullah dalam berdakwah. Kalau sudah ada keserupaan berarti ini namanya dakwah. Kalau belum ada keserupaan berarti bukan dakwah. Nah. Itu penyemangat. Zip. Anda beberapa kali kalau ada orang yang merintis dakwah Beb, Anda tanya udah difitnah apa belum? karena pupuknya itu Beb. Iya. Punya tuh. Kita pernah dapat nasihat Beb dari guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau ketika muridnya itu datang, kenapa dakwah kok disalah pahami sama orang, dikritik dan lain sebagainya, kadang ngeritik warga sendiri dan lain sebagainya. Dan beliau dakwah itu seperti kamu nanam. Pupuknya itu kan, pupuk ini kan kadang kotoran aja kan Beb. Pupuknya tadi hasutannya orang tadi itu yang jadi pupuk. Oh, ajib.
hasut-hasutannya orang itu jadi pupuk. Nah kalau pupuknya banyak nanti dakwahnya cepat subur insya Allah. Wah, Jadi akhirnya kita kalau semangat jadinya. kalau dapat itu Beb, jadi oh iya pupuk ini jadinya ini pupuk. Wah, luar biasa. Makanya perlunya seseorang itu kepada murabbi. Kadang-kadang kita, Ana sering bilang adanya Habib Taufik di Indonesia ini membuat keamanan dari sebelum dari semenjak lama. Makanya Ana nggak berani ketemu Ustaz Taufik. Walaupun Ana udah sampai di Pasuruan, kayak beliau itu masya Allah buat Ana. Jadi orang-orang yang seperti ini, murabbi ini sangat penting sekali. Ya, jadi Syekhut Tahkim, beliau yang menentukan segala sesuatu kepada kita sehingga menunjukkan kepada kita arahnya harus kemana. Iya. Arahnya harus kemana. Nah Beb, mungkin ini pertanyaan terakhir karena ini di sela-sela waktu kesibukan antum Beb. Alhamdulillah saat ini Beb gerakan dakwah di Indonesia ini, terutama gerakan dakwahnya para habaib, itu kan mulai diminati sama pemuda, terutama yang kalangan milenial, Beb. Yang kalangan milenial itu banyak mulai tertarik dengan kegiatan habaib dan lain sebagainya. Bukannya dari basic santri, tapi dari basic umum pun kok arahnya sudah mulai mengkaji tentang gerakan dakwah dari para habaib. Bisa enggak antum sedikit menggambarkan bagaimana sih arah dakwah para habaib yang manhaj thariqah alawiyah yang selama ini antum saksikan, baik itu antum saksikan langsung ataupun antum baca di sejarah buku-buku mereka. Karena kan antum hobinya baca buku, Beb. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir, Beb. Jadi terakhir. arah dakwah para habaib yang sesuai dengan manhaj thariqah alawiyah itu kurang lebih gambarannya seperti apa? Dan mungkin ini jadi jawaban kok saat ini kok semakin diminati. Hal di mana-mana semakin ramai. Harusnya ada streaming kan cukup. Tapi kan orang tetap datang dan capek. Tapi tetap ongkos sendiri. Nggak dapat nasi. Kadang nggak dapat nasi. Kadang tetap berangkat. Jadi arah dakwah para habaib ini yang sesuai dengan thariqah alawiyah, mereka arahnya kemana sih sebenarnya? Atau yang antum saksikan kurang lebih seperti apa? Jadi kalau dakwanya Alawi habaib ini pasti diterima karena ana betul-betul menyaksikan. Kalau sebagian orang mungkin mengira bahwa di sini saja, tapi daerah luar tidak ada. Ana dari Sabang sampai Merauke sana udah datangin, Masya Allah. Sama seperti antum, banyak jalan kemana-mana. Nah, kita melihat bahwa beberapa tempat yang kita datangi ada yang bacakan sampai ke Papua itu baca qasidahnya qasidah Habib Ali Al-Habsyi. Artinya udah sampai ke sana. Di Turki kita sama komunitas, anak punya komunitas di sana juga. Di Konya yang dibaca qasidahnya Imam Al-Haddad. Kemudian di Brunei Ratibul Haddad. Kemudian di Singapura mereka baca Maulid Al-Habsyi. Bahkan banyak sekali pecinta Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian di beberapa negara yang lucu di saat Anda berziarah di satu tempat di Guangzhou di Cina. Masya Allah. Lagi di satu tempat berzikir, ada beberapa orang yang asli orang sana. Mereka baca syair. Syair ini anak kedengarannya karena logat mereka logat Cina banget. Tapi kok ada ke Arab-Arabannya begitu. Akhirnya setelah Anda dengar ternyata mereka ini baca pujian-pujian pakai bahasa Arab. Setelah itu Anda minta teman Anda yang menerjemahkan, Anda minta coba Anda mau lihat apa yang dibaca. Mereka bilang ini bacaan sudah kami dari 300 tahun yang lalu yang Masya Allah, 300 tahun yang lalu? Pas ketika Anda lihat ternyata pengumpulnya ada Al-Aidrusnya di ujung. Oh, ajib. Jadi artinya di mana tempat Anda bilang, wah Anda nggak bisa jadi orang yang pertama datang. Ada semua di mana tempat. Jadi sudah ada yang awal ya, sudah ada yang mengawali. Jadi manhaj habaib ini yang pertama kenapa diterima? Karena manhajuhum mabniyun 'alal hujjah. Masya Allah. Mereka punya dalil. Yang nggak paham ya nggak bakalan deket. Tapi kalau yang paham datang nanya, ini kok melakukan ini kok melakukan ini, ya mereka akan terus menerus konsisten karena mereka mabni 'alal hujjah. Kemudian mereka menggabungkan antara amal dan ilmu. Masya Allah. Mereka terkadang orang awam yang tidak perlu tahu hujjah, mereka tidak sebarkan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya rancu. Mereka ajarkan amal. Kalau orang yang fokus kepada ilmu, mereka akan, contohnya, ada orang yang memang dia bisa bahasa Arab, tapi dia nggak tahu tentang ulumul Quran. Dia baca Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قَرَأْتَ فِعْلِ مَاضِي. Berarti قَرَأْتَ, kamu sudah selesai baca Al-Quran, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan itu sesuai dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Tapi tafsirnya belum tentu ya. Al-Quran kan ada namanya taqdim ta'khir.
artinya kalaupun dia tahu dalilnya dan dia memiliki bahasa Arab, belum tentu dia bisa paham. Bisa jadi dia malah orang yang keluar dari agama Islam. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wa idh qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wow yufidu tertib. Berarti kalau seorang mengatakan akaltu wa syaribtu, berarti makan dulu baru minum. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, saya mematikan kamu dan mengangkat kamu. Berarti kalau orang meyakini Nabi Isa sudah mati, berarti sesuai dengan Al-Quran. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya sesuai dengan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau ini diyakini, justru bisa jadi orang tersebut keluar dari agama Islam. Maka habaib yang kita lihat, yang pertama mereka, ajaran mereka mabniun alal hujjah. Kemudian yang kedua, hujjahnya tidak banyak disebar, tapi lebih ke amal. Lebih ke amal kepada orang yang membutuhkan amal, memberikan teladan. Iya, kepada orang yang membutuhkan amal, dan ilmu kepada orang yang memberikan ilmu, membutuhkan ilmu. Dan seperti yang Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi katakan, rukun yang lima. Yatrahud dawa fi mawdhi'id da. Allah. Ibarat dokter yang betul, jadi tahu obatnya masing-masing orang ya. Betul. Gimana kalau Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi? Rukun Tariqah al-alawiyah itu ya. Ilmu, amal, khauf, ikhlas, wara. Itu Beb yang berkaitan dengan mabniun ala hujjah ini Beb. Tadi itu masih ingat waktu zaman Rohah, zaman Ayam masih hidupnya almarhum Al-Habib Anis. Dulu kalau di Rohah itu ada pembahasan, berarti sering tidak boleh jawab pertanyaan orang atau bicara di depan umum pakai menurut saya. Nggak boleh, nggak ada yang menurut sama kamu. Buka kitab, pendapatnya para ulama yang kamu sampaikan, jangan kamu bawa pendapat kamu sendiri. Itu betul-betul satu tarbiyah yang selalu beliau sampaikan berulang-ulang. Hatta tarbiyah ini ada istidlalnya dalam hadis. Masyaallah. Kata Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Masyaallah. Fa asaba. Padahal betul ya. Mana yang fa akhta? Artinya habaib itu begitu. Kadang-kadang dia bikin satu kata-kata yang gampang buat dicerna orang awam, padahal pengambilannya Al-Qur'an sama Sunnah. Masyaallah. Jadi aplikasi dari Quran dan Sunnah, tapi dibahasakan yang sederhana biar dipahami oleh orang pada umumnya. Begitu. Habib Ali al-Habsyi ribuan qasidahnya dengan Humaininya, dengan bahasanya. Kalau kita ambil setiap makta' dari syairnya pasti ada istidlalnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Masya Allah. Alhamdulillah, Habib, terima kasih banyak. Luar biasa, bahagia. Masya Allah, terima kasih atas kehadiran antum. Dan Insya Allah ditunggu lagi rehlahnya di Solo. Siap, Habib. Nah, teman-teman semuanya, Insya Allah ditunggu lagi ya rehlah bareng sama Habib Ali di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.